Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Ma'asyiral fudhala rahimani wa rahimakumullah, jamaah salat Isya dan tarawih yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla. Yang pertama, puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah Subhanahu wa taala masih mempertemukan kita dengan salah satu bulannya yang mulia ini. Di dalam sebuah ayat Allah Subhanahu wa taala berfirman, Inna iddatash syuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, sesungguhnya jumlah bulan yang ada di sisi Allah Azza wa Jalla itu ada 12 bulan. Dan hari ini kita sedang berada pada pertengahan bulan yang ke-9, yaitu bulan Ramadan. Hari ini kita sedang berada pada bulan Ramadan, yang mana dulunya Nabi kita sallallahu alaihi wasallam tatkala tiba bulan Ramadan, beliau mengatakan kepada para sahabatnya, tatkala bulan Ramadan tiba, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada para sahabatnya, atakum Ramadan syahrul mubarak. Nabi mengatakan, telah tiba kepada kalian bulan Ramadan, bulan yang penuh dengan keberkahan di dalamnya. Nabi SAW telah mengabarkan kepada kita bahwasanya bulan Ramadan adalah bulan yang penuh dengan keberkahan di dalamnya. Maka para ulama menyebutkan apa yang dimaksud dengan keberkahan. Al-barakah thubutu kathratul khair. Keberkahan itu adalah banyaknya kebaikan di dalam hal tersebut. Nabi SAW mengabarkan kepada kita bahwasanya bulan Ramadan adalah bulan yang penuh dengan keberkahan, yaitu bulan Ramadan, bulan yang penuh dengan kebaikan di dalamnya. Di antara kebaikan yang terdapat pada bulan Ramadan, Allah Subhanahu wa taala mewajibkan orang-orang yang beriman kepada dirinya untuk berpuasa pada bulan tersebut. Di dalam sebuah ayat Allah Subhanahu wa taala berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Allah Subhanahu wa taala memanggil orang-orang yang beriman. Wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan atas kalian untuk berpuasa, yaitu berpuasa pada bulan Ramadan. Sebagaimana puasa tersebut pernah diwajibkan kepada orang-orang sebelum kalian, la'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla. Allah Subhanahu wa taala telah mewajibkan untuk berpuasa pada bulan Ramadan. Bahkan Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan puasa pada bulan Ramadan merupakan salah satu daripada rukun-rukun Islam. Di dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam mengabarkan bahwasanya Islam ini dibangun di atas 5 rukun. Islam ini dibangun di atas 5 pilar. Salah satunya berpuasa pada bulan Ramadan. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, buniyal Islamu ala 5, syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Islam ini dibangun di atas 5 rukun. Yang pertama bersyahadat, wa iqamis salah, kemudian mendirikan salat, wa itaiz zakah, kemudian membayar zakat, wa shaumur ramadan wa hajjul bait, kemudian berpuasa pada bulan Ramadan dan berhaji ke Baitullah. Allah Subhanahu wa taala menjadikan berpuasa pada bulan Ramadan merupakan salah satu daripada rukun-rukun Islam. Ini menunjukkan kebaikan dan keberkahan yang ada pada bulan Ramadan. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Isya dan tarawih yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla. Kemudian di antara kemuliaan bulan Ramadan, di antara kelebihan bulan Ramadan, tatkala seseorang
beramal saleh pada bulan tersebut, Allah Subhanahu wa taala menawarkan ganjaran pahala yang berlebih ketimbang bulan-bulan yang lain. Nabi SAW menawarkan ganjaran pahala yang berlebih kepada orang-orang yang mau beramal saleh pada bulan Ramadan. Sebagaimana Nabi kita SAW, beliau adalah orang yang sangat-sangat dermawan. Namun kedermawanan Nabi SAW yang paling dahsyat itu pada bulan Ramadan. Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma pernah menceritakan, seorang sahabat Nabi SAW pernah mengatakan, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajwadan nas wa ajwadu ma yakun fi Ramadan. Kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang sangat-sangat dermawan. Wa ajwadu ma yakun fi Ramadan. Dan kedermawanan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang paling dahsyat itu pada bulan Ramadan. Inilah di antara dalil yang menunjukkan bahwasanya beramal saleh pada bulan Ramadan itu ganjaran pahalanya berbeda dengan bulan-bulan yang lain. Dan Nabi kita SAW juga pernah mengabarkan di dalam sebuah hadisnya yang lain. Nabi SAW mengabarkan bahwasanya siapa saja yang melakukan ibadah umrah pada bulan Ramadan, itu ganjaran pahalanya berbeda dengan di luar bulan Ramadan. Nabi SAW mengabarkan bahwasanya siapa saja yang melakukan ibadah umrah pada bulan Ramadan, itu ganjaran pahalanya sama dengan orang-orang yang melakukan ibadah haji. Dalam sebuah hadis Nabi SAW menyebutkan, umratun fi Ramadan ta'dilu hajjatan. Kata Nabi SAW, berumrah pada bulan Ramadan itu pahalanya setara dengan orang-orang yang melakukan ibadah haji. Dan hadis ini juga sebagai dalil yang menunjukkan seseorang yang beramal saleh pada bulan Ramadan itu ganjaran pahalanya berbeda dengan bulan-bulan yang lain. Seseorang yang beramal saleh pada bulan Ramadan, ia akan mendapatkan ganjaran pahala yang berlebih ketimbang bulan-bulan yang lain. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Isya dan tarawih yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla. Kemudian di antara kemuliaan bulan Ramadan, di antara kemuliaan orang-orang yang berpuasa pada bulan Ramadan, puasanya seseorang pada bulan Ramadan itu dapat menggugurkan dosa-dosanya di masa lalu. Seseorang yang berpuasa pada bulan Ramadan itu dapat menghapuskan kesalahan-kesalahannya di masa yang lalu. Di dalam sebuah hadis Nabi SAW pernah menyampaikan, man shama Ramadanan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Kata Nabi SAW, barang siapa yang berpuasa pada bulan Ramadan imanan wa ihtisaban, penuh dengan keimanan, ia berpuasa karena beriman kepada Allah Azza wa Jalla dan mengharap pahala dari Allah Azza wa Jalla, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi, maka akan diampuni dosa-dosanya di masa lampau. Seseorang yang berpuasa pada bulan Ramadan itu akan dihapuskan dosa-dosanya di masa yang lalu. Dan di dalam sebuah hadis yang lain, Nabi SAW juga menyampaikan kesalahan seseorang atau dosa seseorang itu akan dihapuskan oleh salatnya, oleh puasanya, dan oleh sedekahnya. Dalam sebuah hadis Nabi SAW bersabda, fitnatur rajuli fi ahlihi wa malihi wa jarihi tukaffiruha as-salah was-siyam wa sadaqah. Kata Nabi SAW, kesalahan seseorang, dosa seseorang kepada keluarganya, kepada hartanya, kepada tetangganya, tukaffiruha as-salah was-siyam wa sadaqah, itu dapat digugurkan oleh salatnya, oleh puasanya, dan oleh sedekahnya. Puasanya seseorang dapat menggugurkan dosa-dosanya. Seseorang yang berpuasa itu dapat menghapuskan dosa-dosanya di masa lalu. Tatkala puasa seseorang dapat menghapuskan dosa-dosanya di masa lalu, begitu juga sebaliknya.
dosa-dosa seseorang dapat menghapuskan pahala-pahala puasanya pada hari kiamat kelak. Nabi SAW suatu ketika beliau pernah bercerita kepada para sahabatnya, beliau pernah mengabarkan kepada para sahabatnya tentang ciri-ciri orang bangkrut dengan sebenar-benarnya bangkrut pada hari kiamat. Hadis yang telah diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, qala, Abu Hurairah radhiyallahu anhu pernah berkata, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bertanya, atadruna mal muflis? Tahukah kalian siapa itu orang-orang bangkrut? Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada para sahabat, nataturi legata sonya urang-urang bangkrut. Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada para sahabatnya, tahukah kalian siapa itu orang-orang bangkrut? Faqalu, maka para sahabat menjawab, al-muflis fina man la dirhama wa la mata'ala. Orang-orang bangkrut di sisi kami wahai Rasulullah adalah orang-orang yang tidak lagi memiliki dirham dan orang-orang yang tidak lagi memiliki harta bendanya. Dirham adalah uang yang terbuat dari perak, sedangkan dinar adalah uang yang terbuat dari emas. Tatkala Nabi SAW bertanya kepada para sahabatnya, tahukah kalian siapa itu orang-orang bangkrut? Maka para sahabat menjawab, orang bangkrut di sisi kami adalah orang-orang yang tidak lagi memiliki uang dan orang-orang yang tidak lagi memiliki harta bendanya. Faqala, kemudian Nabi SAW berkata, innal muflis min ummati ya'ti yawmal qiyamati bi salatin wa siyamin wa zakatin. Kemudian Nabi SAW berkata, sesungguhnya orang-orang bangkrut dari umatku adalah orang-orang yang datang pada hari kiamat dengan membawa pahala salatnya, membawa pahala puasanya, membawa pahala zakatnya. Wa ya'ti qad syatama hadha wa qadhafa hadha wa akala ma hadha wa safaka dam hadha wa daraba hadha. Akan tetapi orang tersebut pada hari kiamat datang dalam keadaan pernah mencela si ini, pernah mengejek si ini, pernah memakan harta si ini, pernah menumpahkan darah si ini, dan pernah memukul si ini. Fayu'ti hadha min hasanatihi wa hadha min hasanatihi. Kemudian orang tersebut memberikan si ini pahalanya, memberikan si ini pahalanya. Fa in faniyat hasanatuhu qabla an yufdha ma alayh. Apabila pahalanya telah habis, ia bagi-bagikan, sedangkan orang-orang yang ia zalimi di dunia masih tersisa. Ukhidha khatayahum turiha alaihi thumma turiha finnar. Ia akan mengambil dosa-dosa orang-orang yang ia zalimi di dunia, kemudian diletakkan kepada dirinya, kemudian orang tersebut diletakkan di dalam neraka. Inilah ciri-ciri orang bangkrut dengan sebenar-benarnya bangkrut. Nabi SAW mengabarkan kepada kita bahwasanya orang bangkrut dengan sebenar-benarnya bangkrut adalah orang-orang yang datang pada hari kiamat dengan membawa pahala begitu banyak, membawa pahala salatnya, membawa pahala zakatnya, membawa pahala puasanya. Akan tetapi dia datang dalam keadaan pernah mencela si ini, pernah mengejek si ini, menumpahkan darah si ini, memukul si ini, dan seterusnya. Kemudian ia bagi-bagikan pahala pada hari kiamat tersebut, sampai-sampai tidak ada pahala yang tersisa untuk dirinya sendiri. Sedangkan orang-orang yang ia zalimi di dunia masih ada, ia akan mengambil dosa-dosa orang tersebut untuk ia tanggung, dan kemudian orang tersebut diletakkan di dalam neraka. Tatkala puasanya seseorang dapat menghapuskan pahala-pahala, tatkala puasa seseorang dapat menghapuskan dosa-dosanya di masa yang lalu, begitu juga sebaliknya. Dosa-dosa seseorang dapat menghapuskan pahala-pahala puasanya pada hari kiamat kelak. Wafaqanallahu lil jami' lima yuhibbuhu wa yarda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.